Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu cacing yang dapat menginfeksi manusia, yakni spesies Trichuris trichiura. Nah, ini adalah suatu kasus prolaps recti, artinya rektumnya keluar, yang ini disebabkan oleh cacing Trichuris trichiura. Ya, jadi jangan disepelekan bahwa ternyata parasit cacing ini juga dapat menyebabkan suatu kondisi yang berat pada pasien. Kalau misalnya kita ingat-ingat bahwa Trichuris trichiura termasuk dalam soil transmitted helminth, ya di mana dia membutuhkan media tanah untuk perkembangbiakan si cacingnya. Ya, ini adalah klasifikasi berdasarkan transmisi. Trichuris trichiura dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut sebagai trichuriasis, di mana ini termasuk kompetensi SNPPDI level 4 ya. Adik-adik harus mengetahui mulai dari definisi, tanda gejala, ya, patogenesis, komplikasi hingga tata laksana dari trichuriasis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih morfologinya. Cacing trichuris ini juga disebut sebagai cacing cambuk ya, karena bentuknya seperti cambuk. Nah, dia ini biasanya uh, atau tinggal di daerah tropis ya, dengan sanitasi yang kurang baik ya, yang buruk. Penyakitnya adalah disebut sebagai trichuriasis, dan ini juga merupakan suatu nematoda di usus besar ya. Ini adalah cacing dewasanya, dan ini adalah bentuk khas dari telurnya ya. Nah, untuk morfologi telurnya, dia bentuknya barrel shape ya. Seperti ini, ada dua kutub di bagian ujung-ujungnya. Ini adalah khas pada telur trichuriasis. Kemudian ujung-ujungnya ini kita sebut sebagai mucus plug ya, di bagian kutubnya. Ini seperti tempayan kalau dibilangnya ya. Kemudian bentuknya memanjang, ukurannya 50 sampai 54 mikrometer dan lebarnya 22 sampai 23 mikrometer. Kemudian ketika dikeluarkan dari feses ya, kita periksa ini adalah telur yang tidak berembrio ya. Kemudian dia bisa terwarnai dengan uh, bile ya, dengan bile stain. Kemudian untuk warnanya kuning kecoklatan ya pada larutan salin, dan juga dia dapat mengambang ya pada larutan garam. Ini adalah bentuk cacing dewasanya seperti bentuk cambuk ya. Untuk bagian anteriornya, ini bagian anteriornya, dia tipis seperti rambut ya, akan berbentuk akan melingkar ya, coiled. Kemudian dengan ujung yang bagian posterior 2/5-nya ini dia pendek dan juga tebal. Untuk bagian anteriornya, dia memiliki esofagus yang akan melekat nanti pada mukosa gastrointestinal dari manusia. Ya, sementara untuk bagian posteriornya, yang bagian tebal ini, dia ada bagian genital, organ genitalnya, dan juga usus. Dan dia akan posisinya bebas di usus manusia, gitu ya. Kemudian untuk esofagusnya dia glandular bentuknya, kemudian dikelilingi oleh suatu kelenjar yang disebut sebagai stikosom, ya. Kemudian untuk cacing jantan dia warnanya keputihan 30 sampai 45 mikrometer milimeter ya panjangnya, dengan ujung yang bagian posterior itu dia akan melengkung ya, atau coil. Sementara untuk cacing betinanya dia lebih panjang 35 sampai 50 mikrometer, dan bagian posteriornya itu dia seperti koma shape ya, atau melengkung seperti ini. Ya, ini adalah cacing yang betinanya. Kemudian adik-adik juga perlu tahu bagaimana siklus hidup dari Trichuris trichiura. Nah, yang pertama, faktor risikonya adalah tentu saja kontak dengan tanah ya, yang mengandung telur yang berembrio dari Trichuris trichiura. Orang atau pasien akan terinfeksi apabila memakan makanan atau minuman yang terkontaminasi telur yang berembrio dari Trichuris trichiura. Di mana telur yang berembrio ini merupakan suatu stadium infektif dari Trichuris trichiura. Ya, nanti telur yang berembrio akan masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian di usus halus larva itu akan menetas dari telur tadi ya,
kemudian dia akan besar ya, menjadi cacing jantan dan cacing betina di bagian sekum ya. Jadi untuk trikulus ini memang dia hidupnya di usus besar gitu ya, sampai ke rektum dan bagian anus gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dia keluar bersama dengan feses manusia, maka dia akan bisa kita deteksinya dari adanya telur yang tidak berembrio ya, yang kita bisa deteksi di bawah mikroskop. Ataupun kadang-kadang juga ada cacing dewasanya yang keluar melalui feses gitu ya. Ini bisa keluar juga melalui feses. Kemudian nanti telur yang tidak berembrio akan masuk ke stase berikutnya ya, to cell, kemudian akan memperbanyak diri lagi ya, nanti akan berisi larva di dalam telur tadi yang seperti tempayan dengan dua mukus plak di bagian ujungnya. Nah, ini adalah cacing-cacing dewasa ya yang akan melekat pada mukosa intestinal. Nah, bagaimana tanda gejala dari trichuriasis? Kebanyakan kita ketahui bahwa infeksi parasit atau helmin ini sifatnya asimptomatik. Infeksi parasit yang berat, dia pastinya nanti akan menyebabkan suatu manifestasi klinis, ya tergantung dari lokasinya. Pada trichuriasis ini, dia dapat menyebabkan nyeri perut, distensi dari perut, kemudian bisa menyebabkan bloody atau mucoid diare, ya, nyeri perut yang hebat, kemudian berat badan yang turun, ya karena absorpsi dan penyerapan nutrisi di bagian gastrointestinal juga akan turun ya, sehingga pasiennya akan malnutrisi ya, berat badan turun dan juga kelemahan. Nah, ini yang khas bisa menyebabkan suatu kondisi prolaps rekti pada anak-anak yang infeksinya berat gitu ya. Jadi cacing ini bisa terlihat pada bagian prolaps rekti ini dan juga terjadinya pembekakan dari rektum itu sendiri. Nah, ini disebabkan karena adanya cacing-cacing yang banyak ya, dan dia juga dapat menyebabkan gangguan dari ligamen-ligamen dari yang penyusun dari si rektum itu sendiri, sehingga rektumnya dia akan prolaps keluar melalui anus. Kemudian tentu saja karena cacing ini juga butuh nutrisi ya dari Fe yang akan digunakan, sehingga bisa menyebabkan pasien anemia. Selain itu juga karena memang penyerapan nutrisi dari pasiennya juga akan berkurang. Kemudian ada eosinofilia ya pada infeksi yang berat. Dan kalau misalnya memang infeksinya berat juga bisa menyebabkan suatu malnutrisi atau defisiensi dari nutrisi ya akibat trichuriasis. Nah, nanti silakan dibaca apa saja sih pilihan terapi dari trichuriasis ya, karena ini adalah kompetensi yang 4 sehingga kalian perlu membaca dari textbook ya, dari Essential Medical Parasitology. Silakan dibaca apa pilihan terapinya dan bagaimana sih cara pencegahannya. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.